Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 anak dengan hambatan intelektual yang beranggotakan Anissa Mardia, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Latifah Oktaviani, Mai Royani, Naila Muntajah, Tika Oktaviani, dan Wahyu Ahmad. Materi yang akan kami sampaikan pada presentasi hari ini yaitu karakteristik umum pada anak dengan hambatan intelektual. Baiklah, memasuki pembahasan utama yang akan disampaikan oleh Latifah Oktaviani. Karakteristik umum anak dengan hambatan intelektual. Anak dengan hambatan intelektual atau retardasi mental memiliki karakteristik umum yang akan nampak pada anak dengan hambatan tersebut. Tentunya dengan adanya karakteristik yang muncul pada anak akan memudahkan identifikasi anak tersebut. Karakteristik umum tersebut yaitu karakteristik umum anak dengan hambatan intelektual ada 4, yaitu pada kecerdasannya. Pada umumnya, anak dengan hambatan intelektual memiliki kapasitas belajar yang sangat terbatas, terutama untuk hal-hal yang konkret. Sering mengalami kesulitan menangkap rangsangan atau lamban. Ketiga, dan memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan tugas. Kemudian, anak dengan hambatan intelektual juga mengalami masalah pada kegiatan sosialnya. Mereka cenderung tidak bisa mengurus dan memimpin dirinya sendiri. Dan ketika masih kanak-kanak, aktivitasnya selalu dibantu. Mereka juga bermain dengan teman yang usianya lebih muda daripada mereka. Kemudian, pada fungsi mental, anak sering mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya dan juga mudah lupa. Yang terakhir, anak hambatan intelektual juga bermasalah pada kepribadiannya. Mereka cenderung tidak percaya terhadap kemampuan dirinya sendiri dan juga tidak bisa mengontrol dan menyerahkan diri apabila dia merasa kesulitan dan selalu tergantung pada pihak luar. Karakteristik anak hambatan intelektual pada masa perkembangannya. Karakteristik anak pada masa perkembangannya dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan anak dengan hambatan intelektual secara umum. Menurut James T. Peck, karakteristik perkembangan anak hambatan intelektual secara umum yang mengalami hambatan berdasarkan adaptasi, yaitu yang pertama perkembangan anak akademik atau aspek kognitif. Kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas, lebih-lebih kapasitasnya mengenai hal-hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan membeo atau rote learning daripada dengan pengertian. Yang kedua, perkembangan sosial atau emosional atau bisa disebut aspek afektif. Dalam pergaulan, anak tunagrahita tidak dapat mengurus diri, memelihara, dan memimpin diri. Yang kedua, karakteristik perkembangan anak dengan hambatan intelektual menurut tingkat ketunagrahitaannya. Yang pertama, karakteristik tunagrahita ringan. Meskipun tidak dapat menyamai anak normal yang seusia dengannya, mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Pada usia 16 tahun atau lebih, mereka dapat mempelajari bahan yang tingkat kesukarannya sama dengan kelas 3 dan kelas 5 SD. Kematangan belajar membaca baru dicapainya pada umur 9 tahun dan 12 tahun sesuai dengan berat dan ringannya kelainan. Yang kedua, karakteristik tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran-pelajaran akademik, tetapi mereka dapat membedakan bahaya dan bukan bahaya. Setelah dewasa, kecerdasan mereka tidak lebih dari anak normal yang usianya 6 tahun. Mereka dapat mengerjakan sesuatu dengan pengawasan. Karakteristik yang ketiga, karakteristik anak tunagrahita berat dan sangat berat. Anak tunagrahita berat dan sangat berat sepanjang hidupnya akan selalu tergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Kecerdasannya, walaupun mencapai usia dewasa, hanya berkisar seperti anak normal yang usianya paling tinggi 4 tahun. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas tentang anak dengan hambatan intelektual serta karakteristiknya, beberapa karakteristik tersebut diantaranya adalah anak sering menunjukkan adanya kendala pada aspek tentang perhatian, daya ingat, dan cara belajar. Istilah tunagrahita berasal dari bahasa Sanskerta
tuna yang artinya rugi, kurang, dan grahita artinya berpikir. Anak dengan retardasi mental atau yang lebih dikenal dengan anak hambatan intelektual memiliki karakteristik tertentu. Anak tunagrahita biasanya disebut anak dengan hambatan intelektual karena dianggap lebih sopan dan lebih baik dibandingkan dengan anak tunagrahita. Karakteristik anak dengan hambatan intelektual biasanya yaitu tingkat kecerdasan di bawah normal, mengalami kelambatan dalam segala hal kalau dibandingkan dengan anak-anak normal sebaya, baik ditinjau dari psikis, sosial, dan kemampuan fisik. Tidak dapat menyelesaikan studinya sampai tamat SD, pikiran, ingatan, kemampuan, dan sifat-sifat mental lainnya sedemikian terbelakang kalau dibandingkan dengan anak normal sebaya. Tidak dapat konsentrasi terlalu lama. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.